Halo guys, selamat datang di channel saya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan mari kita langsung ke videonya. Dardi, seorang gadis yang sedang menjalani program rehabilitasi di sebuah panti pagi. Ia menerima sebuah panggilan telepon dari Joe yang mengabarkan bahwa ibunya sedang berada di rumah sakit dan dokter mendesak untuk melakukan operasi secepatnya. Sebuah kabar yang membuatnya panik mengganggu pikirannya. Kemudian Dargi niat menghubungi kakaknya, Davon, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, namun naik belarangnya menelepon keluar karena hal itu bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di sana. Malamnya Dargi mendatangi Jet demi meminjam handphone yang dimilikinya secara diam-diam ingin tak rahasianya terbongkar. Jet pun menuruti kemauan Darmi meminta Davon untuk menjaminnya keluar agar ia dapat menjenguk ibunya di rumah sakit, namun Davon menolaknya, meminta Dargi untuk tidak lagi menghubunginya, merasa tak memiliki cara lain. Pada malam hari Dargi pelan-pelan berjalan keluar berniat pergi dari sana berbekal beberapa peralatan. Dargi membuka pintu mobil merek, merusak kunci dan bergegas pergi menjenguk sang ibu. Di perjalanan Davon menghubunginya mengatakan untuk tidak datang karena menurutnya sang ibu tak menginginkan keberadaan Dardi dan kedatangannya hanya akan memperparah keadaan. Sebuah pernyataan yang tentu saja menghancurkan hatinya. Dalam kesedihan Dargi menjamkan matanya. Beberapa wanita menggedor kaca mobil mendapati Dargi telah tewas. Yang sebenarnya ketukan itu berasal dari seorang petugas yang mengingatkannya bahwa jalan saat ini telah ditutup karena badai salju yang sedang berlangsung dan memberikan sebuah pilihan kepadanya untuk kembali atau menunggu badai berhenti di pusat pengunjung. Dardi memutuskan untuk pergi ke pusat pengunjung, bergabung sejenak dengan pengunjung lainnya, lalu keluar untuk mencari sinyal telepon. Ketika sedang berada di luar samar dia mendengar teriakan seorang wanita dari dalam sebuah mobil Vans berjalan perlahan menuju ke sumber suara. Dargi mendapati seorang anak perempuan di dalam mobil tersebut dengan keadaan terikat dan mulut yang disekap, berusaha untuk membuka pintu mobil namun ia tidak berhasil, lalu pergi meninggalkan anak itu dan berjanji untuk membebaskannya tanpa raut kepanikan di wajahnya. Lalu Dargi kembali ke dalam mobil mengambil besi untuk berjaga-jaga. Seorang pria yang juga mencari sinyal datang kepadanya ingin menimbulkan kecurigaan. Dargi bersikap biasa saja berjalan kembali ke dalam ruangan. Di dalam ruangan hanya ada beberapa orang, diantaranya adalah Sandi bersama pasangannya Edlar dan seorang pria lainnya bernama Asyan. Tentu saja salah satu dari mereka merupakan pelaku penyekapan. Dardi memperhatikan satu persatu pengunjung dengan seksama, namun dia tak menemukan sedikit pun tingkah aneh dari mereka. Kemudian mereka berkumpul dan memainkan sebuah permainan kartu untuk mengisi waktu sembari menunggu badai berhenti. Permainan itu dipenuhi dengan tanya jawab sehingga diketahui bahwa Ed adalah seorang mantan marinir dan Sandi adalah seorang perawat. Dargi berada di sana namun mata dan pikirannya tertuju pada mobil dan anak di dalamnya yang terus berjuang untuk melepaskan diri. Beberapa saat bermain Dargi menaruh kecurigaan kepada Lars yang memiliki emosi tidak stabil ketika ia kalah dalam permainan high, lalu pergi ke ruang belakang dari menyelinap luar untuk menghindari kecurigaan, membuka paksa pintu mobil. Kemudian Dargi berusaha melepaskan ikatan anak itu dan di sana ia mendapati anak itu menggunakan jeleng penanda pasien rumah sakit, yang berarti ia adalah merupakan salah satu pasien yang sedang menjalani perawatan. Namun tak lama kemudian seorang pria tiba di sana. Dargi segera bersembunyi. Yang ini ternyata pria itu adalah Lars dan menyapa sang anak dengan nama jahe. Sebelumnya Dargi berniat untuk menyerang Lars, namun kemudian dia mengurungkan niatnya karena mengetahui Lars membawa senjata api. Laras telah menghidupkan mobil untuk pergi dari sana, namun kemudian kembali ke dalam mengambil makanan ringan untuk Jay. Merasa tak cukup waktu untuk bertindak, Dari kembali berjanji kepada Jay untuk mencari pertolongan. Kemudian keluar dengan meninggalkan sebuah pisau tepat ketika Lars kembali ke dalam mobil high. Ketika itulah harus mendapati jejak kaki dari arah mobilnya, juga pintu yang tak lagi terkunci membuatnya
temannya menjadi panik lalu kembali ke dalam gedung As mencari Dargi yang tak kunjung kembali lalu. Dari menariknya masuk menceritakan tentang temuannya. Kemudian mereka mengatur strategi untuk mengalihkan perhatian Lars sembari memberitahu Ed dan Sandy meminta bantuan dan mereka demi sebuah misi penyelamatan. Dardi berjalan ke tengah lalu keluar menuju ke arah mobil terlihat. Di sana Lars yang panik mengikutinya dari belakang membuka lakban. Di mulutnya betapa terkejutnya dari ketika Jay mengatakan bahwa pelaku berjumlah 2 orang dan mendapat ia sedang bersama Lars berada di luar. Berjalan mendekat menuju ke arahnya. Membuka pintu mobil mereka hanya mendapati Jay seorang diri. Did you see anything? Sedangkan dari perlahan menyelinap masuk untuk memberitahu Ed yang melihat pergerakannya masuk untuk mencegatnya di pintu toilet, sedangkan Lars menunggunya di ruang tengah untuk menghindari kecurigaan Ed memeriksa handphone Dardi. Kemudian As mengatakan bahwa mereka terpaksa melakukan semua ini demi uang menyer raja yang sakit dan menunggu uang tebusan dari ayahnya tanpa mereka sadari Jay sedang berusaha melepaskan diri dengan pisau yang ditinggalkan oleh Dardi sebelumnya lama. Kemudian Sandy tiba di sana mencari Dardi. As pergi dengan meninggalkan ancaman akan menghabisi seseorang jika saja Dardi membuka suara, membuat dari ketakutan hanya diam dan tak berani berbicara kembali. Ke ruang tengah mereka duduk bersama seakan tak memiliki permasalahan. Di sana Ed menanyakan tentang ayah Dardi yang juga merupakan seorang mantan marinir. Dari kaca jendela terlihat Jay yang telah berhasil melepaskan ikatan beranjak berjalan dari mobil Dardi pergi dari sana diikuti oleh Has di belakang. Hai menunggu di lorong toilet lalu dari menyerangnya sehingga mereka berdua terlibat dalam perkelahian yang tidak seimbang. Dari yang tak berdaya nyawanya terselamatkan oleh Lars yang ketika itu tiba di sana mengabarkan bahwa ia tak menemukan Jay yang menurutnya pergi ke jalur pendakian lalu bersama-sama mereka mencarinya mengikuti jejak Jay hingga di sebuah tebing. Dardi terpeleset dan jatuh terperosok ke bawah diikuti oleh As yang melepaskan tembakan yang mana suara tembakan itu terdengar oleh dari dalam gedung Ed keluar menuju ke sumber suara. Namun langkahnya terhenti ketika mendapati Jay yang telah pingsan berada tak jauh dari gedung. Kemudian Dardi tiba terlebih dahulu, diikuti oleh Lars dan As. Di belakangnya dari luar As meminta mereka untuk menyerahkan Jay dan ia akan segera pergi dari sana. Namun Ed usaha melindungi Jay, menutup pintu dan memerintahkan mereka untuk tidak mendekat. As beralibi bahwa Jay sedang sakit dan mereka memiliki obat. Di dalam mobil Ed menawarkan pertukaran antara obat dengan kunci mobil, namun kesepakatan tak pernah terwujud. As pergi dan kembali dengan jerigen penuh bensin berniat membakar mereka di dalam rumah itu. Sandy yang tampaknya mulai takut menyarankan kepada itu untuk menyerahkan Jay kepada mereka, sebuah saran yang tak pernah disukai oleh Lars lama. Kemudian Jay tersadar dan ketika itu memanggil Sandy dengan nama Nyonya Lori. Hal itu membingungkan Ed dan Dargi karena menurut Jed adalah perawat di rumahnya dan ia berada di rumah ketika 2 orang penculik menyekap dan membawanya pergi dari rumah, sehingga diketahui bahwa Sandy sebenarnya telah bekerja sama dengan mereka untuk menculik dan mengambil keuntungan darinya. Kedatangannya di sana adalah untuk mengantarkan obat Jay kepada para penculik. Sandy menyemprotkan serbuk lada ke wajah Dardi, kemudian membuka pintu membiarkan As masuk ke dalam lalu menyuntikkan Bajai, dan di sana diketahui niat As sebenarnya bukanlah untuk meminta tebusan kepada ayah Jay, melainkan berniat menjualnya ke pasar gelap perdagangan manusia. Bagaimanapun, Sandy tetaplah memiliki kedekatan hati dengan Jahya yang hanya menginginkan uang dari hasil tebusan dan Lee tak menginginkan sesuatu yang buruk. Lebih banyak itu berusaha meyakinkan As untuk tidak melakukannya, namun tiba-tiba As melepaskan tembakan yang menumbangkan Ed juga Sandy. Kemudian yang mencoba melawan lalu menghampiri Dardi dengan kejam. As maku tangannya untuk mencegah Dardi pergi dari sana. Setelahnya As membawa alat ke toilet untuk mencuci matanya karena terkena semprotan lada. Kesempatan itu digunakan oleh Dardi memanggil Jay untuk mengambil palu lalu mencoba melepaskan diri. Namun belumlah selesai As telah kembali membuka handphone Dardi. As membacakan pesan yang dikirimkan oleh Davon bahwa ibunya yang sekarat tak mampu bertahan baru saja tewas di
rumah sakit kabar. Itu tentu saja tak berarti bagi Asyang. Kemudian meminta Dari untuk menyerahkan kunci mobil atau jika tidak, maka ia akan memangku tangan Jay sehingga mau tak mau. Dargi memberitahu lokasi tempat di mana ia menyimpan kunci mobil Vance. As pergi untuk mengambil kunci, meninggalkan Lars dengan senjata untuk mengawasi mereka di tempat lain. Polisi menuju ke sana setelah menerima pesan laporan Dardi beberapa saat lalu. Dardi meminta Jay untuk mematikan lampu karena ia percaya bahwa luar tidak akan tega untuk menyakiti Jay, sedangkan ia berusaha melepaskan pelaku dengan mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakit menghidupkan kembali lampu. Tika itu Dargi telah berada di belakangnya, segera memukul dan menyandra Lars. As tiba di sana setelah mendapatkan kunci mobil dengan mesin paku tembaknya, ia meminta Dargi untuk melepaskan Lars. Ketika itu Jay beranjak menyerang As yang mana hal itu membuat aku tertembak dan mengenai kepala Lars. Kejadian itu membuat Lars begitu syok, mencoba membantu Lars menuntunnya menuju ke mobil, namun Lars yang saat itu tak lagi seimbang terpeleset membuat paku itu menancap semakin dalam di kepala dan menewaskannya saat itu juga. Dengan penuh kebencian As menembaki paku ke arah mobil dan membuatnya hilang kendali hingga menabrak sebuah yang menghentikan niat pelariannya. As membakar rumah untuk menghilangkan bukti kejahatannya, juga berniat menghabisi Darby untuk melepaskan dirinya dari jerat hukum lama. Kemudian petugas tiba di sana. As berpura-pura meminta pertolongannya dengan mesin paku tembak yang kini siap untuk dilepaskannya dari dalam mobil. Dardi terlebih dahulu melepaskan tembakan yang menjatuhkan Asyang. Tentu saja hal itu membuat petugas menganggap Dardi berbahaya. Tugas memintanya untuk melepaskan senjata. As merebut senjata Dardi dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak petugas ini yang menghabisi Dardi, namun ternyata senjata itu telah kosong, tak lagi berisi. Dari kejauhan terdengar suara petugas merintih meminta pertolongan. Dengan kejam tanpa ampun As berulang kali menembakkan ke arahnya, mengambil senjata petugas dan kembali kepada Dardi yang saat itu telah siap dengan obeng, lalu menancapkannya ke leher As yang menewaskannya saat itu juga. Dari dalam mobil Jay memanggil Dardi berharap bantuannya dalam lemahnya. Dardi merangkak ke arah petugas lalu mengambil radio. Dardi meminta pertolongan. Panggilan itu disambut oleh petugas wanita yang kemudian mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Akhir film terlihat Dardi yang kini telah kembali berada di panti rehabilitasi bersama dengan grup berbagi. Dardi memandangi foto gunung tempat di mana peristiwa mengerikan itu terjadi lama. Kemudian perawat membawanya bertemu dengan seorang pembesuk yang ternyata adalah dengan kakak kandungnya, dan film pun berakhir setelah sekian kali penolakan diterimanya. Tentu saja kedatangan dapat membuatnya terharu, berharap kebahagiaan untuk kembali kepada orang-orang yang dicintainya. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.